yang berhubungan dengan makhluk yang tak kasat mata. Waktu itu kebetulan aku sedang di rumah sendirian, tepatnya malam Jumat sekitar jam 1 subuh. Waktu itu aku terbangun, dan kebetulan saat itu bertepatan juga aku sedang datang bulan. Ketika bangun, aku mengecek handphone dan mendapat pesan dari temanku. Saat itu kami sedang asik bercerita tentang kegiatan yang kulakukan tadi sore, dan dia juga bercerita soal pekerjaannya. Waktu itu aku kepikiran. Aku iseng aja dan bercanda, Jan, jendela kamar gue kayaknya ada yang gedor deh. Beberapa menit kemudian, temanku menjawab, jangan diladenin deh, Mak. Setelahnya kembali kami bertukar pesan biasa, hingga dia berkata padaku, "Ma, jangan dulu kamar mandi ya," dengan bahasa yang tidak biasa. Karena penasaran, aku bertanya alasannya. Aku pikir dia mau membalas mengisengku, tapi aku tak kunjung mendapat balasan darinya. Dan setelah itu perasaanku jadi campur aduk, antara kepo, panik, takut. Ya, memang ada apa sih kalau misalnya mau kamar mandi malam itu? Karena penasaran, aku mengulik lebih dalam dan meminta penjelasan dari dia. Sampai akhirnya dia terus terang kalau di kamar mandi yang letaknya tepat pas di belakangku, ada semacam sosok yang menyerupai kuntilanak yang sedang menjelati barang yang bahkan dia nggak tahu apa itu. Aku berusaha apatis dengan hal semacam itu, dan aku menyelesaikan chat kami karena sudah mengantuk. Akhirnya aku tertidur dan tidak memperpanjang bahasan itu lagi. Kira-kira jam 2:30-an, aku terbangun karena waktu itu aku ingin buang air kecil. Dengan kondisi setengah sadar dan kondisi kamar yang cukup remang, aku berjalan ke kamar mandi dalam kondisi mata berat dan masih mengantuk. Namun, seketika mataku terbuka lebar. Kesadaranku hampir sepenuhnya kembali, karena dalam keadaan rumah yang sepi, aku dapat mendengar dengan jelas ada suara seretan dari balik pintu kamar mandi. Seperti seolah ada seseorang di dalamnya. Aku pun dapat melihat ke arah bawah pintu kamar mandi dengan jelas. Ada bayangan hitam yang benar-benar membuatku yakin bahwa ada seseorang di dalamnya. Tapi saat itu aku tidak tahu kenapa, aku sudah terlanjur memegang gagang pintu dan membukanya sedikit. Tepat di hadapanku, aku bisa melihat sesosok seperti apa yang temanku sampaikan. Sesosok yang menyerupai kuntilanak dengan bajunya yang berwarna putih panjang dan rambutnya yang hitam tergerai sampai ke lantai. Tubuhku mematung tepat di depan pintu ketika melihat sosok itu. Lebih lagi, sosok itu berbalik menatapku sembari berusaha mengatakan sesuatu dengan mulutnya yang tampak komat kamit dan ternganga dengan lebar. Pikiranku jadi kosong dan hampir 1 menit aku berdiam tepat di depan pintu kamar mandi. Dan akhirnya tubuhku pun seketika ambruk karena lemas. Entah berapa lama aku tergeletak di depan kamar mandi. Paginya aku terbangun dengan teman-teman yang ada di sekelilingku, termasuk temanku yang tadi subuh memperingatiku untuk tidak pergi ke kamar mandi. Setelah meminum air yang diberikan temanku, aku segera menceritakan kejadian yang aku alami tadi pagi. Menurut temanku itu, memang ada makhluk-makhluk yang ingin mengganggu dan menjahiliku. Terutama karena saat itu aku sedang datang bulan.
Dan aku lumayan sedikit lega setelah temanku itu berkata kalau sosok itu sudah dihilangkan olehnya. Dari situ aku kapok untuk gak aneh-aneh lagi. Aku menyesal juga sudah iseng pada temanku itu. Dan akibatnya malah datang secara langsung padaku. Dan aku juga harus lebih berhati-hati dalam membuang bekas benda yang paling penting bagi perempuan saat datang bulan itu. Semoga kamu yang mendengar kisahku ini belajar agar tidak terulang kembali.